Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Kali ini, kami akan mengangkat kisah Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu keturunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir 146 tahun setelah beliau meninggal. Nama lengkap beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawsyalah bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahilail bin Kanin bin Anusi bin Syits bin Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum Bani Rasib yang telah menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala-berhala. Kaum Bani Rasib sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman Nabi Adam alaihi salam. Mereka membuat patung-patung dari kayu dan batu yang menyerupai orang-orang saleh tersebut, dan menganggap mereka sebagai perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung-patung itu dengan harapan mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung-patung itu bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Beliau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Beliau juga mengingatkan mereka akan akibat buruk yang akan menimpa mereka jika mereka tetap mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun, kaum Bani Rasib tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menganggap beliau sebagai orang yang sesat dan gila. Mereka juga mengejek dan memukul beliau. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaitu sekitar 80 orang saja. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, namun kaumnya tetap keras kepala dan ingkar. Akhirnya, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keputusan antara beliau dan kaumnya, dan menyelamatkan beliau dan orang-orang mukmin yang bersama beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang besar dan kuat dari kayu. Bahtera itu akan digunakan untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, keluarganya, orang-orang mukmin, dan sepasang dari setiap jenis hewan dari azab banjir yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Saat Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera, kaumnya kembali mengejek dan mencemooh beliau. Mereka bertanya, mengapa Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera di daratan yang kering, padahal tidak ada sungai atau laut di dekatnya. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, bahwa mereka akan mengetahui jawabannya saat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Nabi Nuh alaihi salam terus membuat bahtera dengan bantuan malaikat Jibril dan orang-orang mukmin. Setelah bahtera selesai dibuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki bahtera bersama keluarganya, kecuali istrinya yang kafir, dan orang-orang mukmin, serta sepasang dari setiap jenis hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk tidak berbicara kepadanya tentang orang-orang yang zalim, karena mereka akan binasa. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dengan deras, dan bumi untuk memancarkan air dari mata airnya. Air pun meluap dan membanjiri seluruh bumi. Kaum Bani Rasib yang kafir menjadi ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka melihat Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya di atas bahtera, dan meminta tolong kepada beliau. Namun, Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menolong mereka, karena mereka telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka pun tenggelam bersama dengan berhala-berhala mereka. Hanya Nabi Nuh alaihi salam, keluarganya, kecuali istrinya yang kafir, dan orang-orang mukmin, serta sepasang dari setiap jenis hewan yang selamat dari azab banjir tersebut. Mereka mengapung di atas bahtera selama 6 bulan, sampai air surut dan bahtera berlabuh di Bukit Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 44 yang artinya, dan dikatakan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hentikanlah turunnya hujan. Dan air pun surut, dan diselesaikanlah urusan itu. Dan bahtera itu berlabuh di Bukit Judi, dan dikatakan, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang tenggelam karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, antara lain, kita harus bersabar dan teguh dalam berdakwah, meskipun menghadapi tantangan dan cobaan yang berat.
Nabi Nuh alaihi salam adalah contoh teladan yang sabar dan teguh dalam berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit orang yang beriman kepada beliau. Kita harus beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaum Bani Rasib adalah contoh buruk yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala-berhala, dan mendustakan Rasul-Nya. Mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan karunia kepada Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang mukmin, yaitu bahtera yang menyelamatkan mereka dari azab banjir. Mereka juga menjadi nenek moyang dari seluruh manusia yang ada di bumi setelah banjir. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang bisa kami sampaikan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.